Jalan 125 di Harlem. Pukul 2347 pada November 1932. Jalanan ramai sampai akhirnya hening. Lonceng tram berbunyi sekali, tetapi sudah terlambat untuk diperhatikan. Langkah kaki bergesekan dengan beton. Radio diputar melalui jendela terbuka di atas toko-toko. Musiknya pelan dan ada suara statis. Tercium bau bata lembab dan asap batu bara di malam hari. Seorang pria berdiri sendirian di tengah blok dengan punggung menghadap toko daging yang tutup. Meskipun dingin, mantelnya tidak dikancing. 3 mobil diparkir di sisi jalan yang berlawanan. Mesinnya menyala. Lampu mati. Seorang pria memeriksa jam tangannya pukul 23.47 di bawah lampu jalan yang terus berkedip seolah tidak mau menyala. Pukul 23.48 tidak ada yang bergerak. Keheningan berlangsung cukup lama bagi orang-orang untuk menyadarinya. Orang-orang berhenti berbicara di tengah kalimat. Seorang wanita yang berdiri di tengah jalan berhenti dan meletakkan tangannya di tasnya. Bocah yang menyemir sepatu bersandar di dinding dan tidak mendongak. 2 pria di dekat sudut jalan masuk ke sebuah pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu betapa sunyinya tempat ini. Pria di tengah blok melangkah maju, lalu 1 langkah lagi. Sepatunya bersih, bukan baru, tapi terawat dengan baik. Dia berjalan seolah tahu persis seberapa jauh dia harus pergi dan apa yang akan terjadi ketika dia sampai di sana. Sebuah pintu terbuka dari mobil pertama. Logamnya berbunyi klik pelan. Tidak ada tembakan. Belum. Suara pintu menutup lagi, perlahan dan sengaja. Seseorang berdeham dari mobil kedua. Tidak ada suara sama sekali dari mobil ketiga. Di bawah lampu jalan sebuah pistol muncul. Lalu 1 lagi. Cahaya mengenai larasnya. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada perintah, tidak ada peringatan. Bagian itu sudah terjadi sebelumnya di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda. Seorang pria di seberang jalan tertawa sekali pada pukul 23.49. Tawa itu menyakitkan dan langsung hilang. Tidak ada yang menemaninya. Dia melihat sekeliling, malu, lalu menundukkan kepalanya. Dia tidak akan mendongak lagi. Pria di tengah berhenti bergerak. Dia tidak mengangkat tangannya. Dia tidak meraih mantelnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke arah mobil terdekat di jalan dan mengangguk sekali. Seolah-olah dia melihat sinyal yang hanya dia yang bisa melihatnya. Para saksi kemudian akan menceritakan kisah yang berbeda tentang momen ini. Beberapa orang akan mengatakan dia meluangkan waktu. Beberapa orang akan mengatakan bahwa dia tersenyum. Seseorang akan bersumpah dia mengatakan sesuatu dengan suara pelan, tetapi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Seseorang akan mengatakan dia gemetar, tetapi postur pria itu tidak pernah berubah. Semua orang sepakat tentang hal ini. Jalanan menjadi sunyi dengan cara yang terasa, seperti akan berlangsung selamanya. Pukul 23.50, sebuah tembakan terdengar. Suaranya tidak seperti itu. Bangunan-bangunan, udara malam, dan cara semua orang menahan napas pada saat yang bersamaan menutupi suara tersebut. Hampir seketika, tembakan kedua terdengar, lalu yang ketiga. Tidak sembarangan. Terkendali. Terukur. Seorang pria berlutut. Bukan pria di tengah. Seseorang lain, lebih dekat ke trotoar, terkejut dan tertembak oleh kepanikannya sendiri saat ia mencoba mundur. Ia berteriak lalu menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah suara itu sendiri bisa membunuhnya. Tidak ada yang lari. Inilah detail yang tidak pernah berhasil. Orang-orang lari ketika terjadi penembakan seperti ini. Pintu-pintu dibanting menutup. Jendela-jendela ditutup. Langkah kaki terdengar berderap. Tetapi pada pukul 11.50 malam, di jalan 125, tidak ada yang lari. Mereka tidak bergerak. Mereka menempelkan diri ke dinding bata. Mereka menatap dinding dengan wajah mereka. Mereka membuat diri mereka kecil, tenang, dan mudah dilupakan. Pria di tengah masih berdiri. Tembakan keempat memecah keheningan. Kemudian tidak terjadi apa-apa. Mesin meraung pada pukul 11.51 malam dan band berputar maju. Mobil pertama pergi, lalu mobil kedua pergi. Mobil ketiga tinggal setengah detik lebih lama, yang cukup lama bagi sosok gelap di kursi belakang untuk mencondongkan tubuh ke depan dan melihat keluar jendela. Pria di tengah melihat ke belakang. Itu bukan tatapan tajam.
Ini bukan sikap keras kepala, ini pengakuan. Mobil itu pergi. Keheningan tidak langsung pecah ketika mesin akhirnya berhenti. Keheningan itu menggantung di sana berat dan terasa tidak benar. Sebuah botol menggelinding melintasi jalan karena angin, dan suara itu terlalu keras. Di suatu tempat, kaca pecah, mungkin karena jendela dibiarkan terbuka terlalu lebar. Seseorang berteriak pukul 23.53. Wanita dengan tas itu. Dia melepaskannya dan mundur, tumitnya tergelincir di tanah. Wanita lain meraih lengannya dan menariknya ke arah pintu. Seorang pria mengumpat pelan. Orang lain muntah di pinggir jalan. Pria di tengah blok itu sudah tidak ada lagi. Tidak jatuh. Tidak terkulai. Tidak ada di sini lagi. Ada darah di jalan, tetapi bukan di tempat seharusnya. Garis gelap mengarah ke gang di sebelah toko daging dan kemudian memudar ke dalam kegelapan. Tidak ada mayat. Tidak ada senjata. Udara berbau seperti mesiu dan sesuatu yang kaya zat besi yang menempel padanya. Petugas pertama berseragam tiba pukul 23.56. Ia keluar dari mobilnya perlahan. Tidak cukup cepat. Ia melihat ke atas dan ke bawah jalan tanpa menyeberanginya. Ia tidak mengeluarkan pistolnya. Ia tidak menyuruh siapapun untuk mundur. Ia tidak meminta bantuan. Ia menyalakan sebatang rokok. Ini adalah informasi kedua. Informasi yang tidak sesuai. Jalan itu seharusnya ditutup berdasarkan hukum. Para saksi dipisahkan. Pernyataan diambil segera. Petugas polisi di sisi lain bersandar di mobilnya dan merokok, sementara orang-orang perlahan mulai bergerak sendiri lagi. Petugas lain muncul pukul 23.59. Kemudian yang ketiga, mereka berbicara pelan di dekat mobil polisi. Seseorang tertawa, tidak keras, hanya cukup untuk menunjukkan giginya. Malam itu, tidak ada laporan yang ditulis. Tidak tengah malam. Tidak pukul 01.000, tidak sampai fajar. Ketika laporan akhirnya keluar beberapa hari kemudian, waktunya salah. Jumlah tembakan tidak benar. Alamatnya tertulis dekat 125T, bukan di 125T. Kita tidak tahu nama pria di tengah jalan itu. Gang itu tidak disebutkan. Sebelum matahari terbit, darah dibersihkan. Petugas kebersihan jalan menyemprot trotoar pukul 00.04 seolah-olah itu malam biasa. Dia dengan hati-hati membersihkan pinggir jalan, menggosok lebih lama dari yang seharusnya, dengan membelakangi toko daging. Jalanan tampak normal kembali setelah selesai. Tidak cukup istimewa. Orang-orang akan berdebat nanti tentang apa yang terjadi dalam 13 menit itu, tentang siapa yang menyuruh mereka melakukannya, tentang mengapa pria itu pergi ke blok itu sendirian, tentang mengapa dia tidak di for sale, tentang apakah itu dimaksud atau eksekusi, tentang apakah itu berhasil atau tidak, tentang apakah keheningan yang menyusul disebabkan oleh rasa takut atau hormat. Mereka tidak akan berdebat tentang ini, sesuatu yang kuat terjadi di jalan 125 malam itu, dan apapun yang menggantikannya tidak mengikuti aturan yang sama. Keheningan akan tetap bersama para saksi seumur hidup mereka. Beberapa orang tidak akan berbicara. Beberapa orang akan berbicara terlalu banyak dengan harapan menyembunyikan kebenaran dalam detailnya. Seseorang akan menyimpan benda kecil yang tidak berguna dari tempat kejadian di laci selama beberapa dekade, menunggu saat yang tepat untuk mengingatnya. Kota akan terus berjalan seperti biasanya. Tram akan mulai beroperasi lagi. Radio akan diputar. Toko daging akan buka lagi. Tapi blok itu tidak akan pernah sama lagi. Pada pukul 11.47 malam. Kisah-kisah seperti ini tidak akan hilang begitu saja. Kisah-kisah itu ditekan, disimpan secara salah, dihaluskan hingga tidak ada lagi sisi-sisinya. Kisah-kisah itu hanya dapat hidup jika seseorang bersedia menghadapi keheningan dan tidak menerimanya sebagai akhir. Jika Anda ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetaplah berpegang pada fakta-fakta yang diabaikan dan momen-momen yang dihapus. Berlangganan untuk terus menemukan kisah-kisah yang coba disembunyikan oleh sejarah. Berikan jempol pada kisah ini jika layak diceritakan. Bagikan agar kebenaran tidak hilang lagi. Tinggalkan komentar bukan untuk bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk memikirkan berapa harga keheningan. Untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, Anda perlu tahu, pria yang berjalan memasuki blok itu malam itu tidak datang secara kebetulan.
Jauh sebelum pukul 11.47 malam, dia sudah menerima bentuk malam itu. Bukan detailnya, bukan mobil-mobilnya, gangnya, atau kesunyiannya. Hanya kepastian bahwa konfrontasi akan terjadi di hadapannya di depan umum, tanpa saksi yang dilindungi dari kebenaran. Di Harlem, reputasi tidak dibangun atas apa yang diklaim seseorang. Reputasi dibangun atas apa yang dia tanggung tanpa mengeluh. Bertahun-tahun sebelum penyergapan itu, dia bergerak di lingkungan itu dengan semacam visibilitas yang disengaja. Dia tidak bersembunyi, dia tidak terburu-buru, dia dikenal karena berjalan kaki daripada naik kendaraan, bahkan ketika uang membuat naik kendaraan lebih mudah. Orang-orang memperhatikan bagaimana dia berpakaian, tidak mencolok, tidak miskin, tetapi tepat. Mereka memperhatikan bagaimana dia lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka memperhatikan bahwa ketika masalah terjadi di dekatnya, dia tidak pernah tiba lebih dulu, tetapi dia selalu ada di sana ketika masalah itu berakhir. Ini penting karena Harlem pada waktu itu dipenuhi oleh pria-pria yang ingin ditakuti. Dia bukan salah satu dari mereka. Rasa takut tetap mengikutinya. Para pemilik toko mengingatnya berdiri di ambang pintu saat terjadi perselisihan. Tangan rileks di sisi tubuhnya, suaranya cukup rendah sehingga hanya orang-orang yang terlibat yang dapat mendengarnya. Para penjudi mengingatnya menyelesaikan perselisihan tanpa menghitung uang dengan keras. Para wanita mengingat bahwa dia tidak pernah meninggikan suara kepada mereka, bahkan ketika orang lain melakukannya. Para pria mengingat bahwa dia tidak pernah tertawa ketika seseorang dipermalukan. Semua ini tidak membuatnya tidak berbahaya. Ini membuatnya tak terhindarkan. Pada awal tahun 1930-an, dia telah menjadi sesuatu yang lebih sulit didefinisikan daripada seorang bos atau penegak hukum. Dia adalah titik gravitasi. Ketika keputusan terhenti, keputusan itu mengarah kepadanya. Ketika kekerasan mengancam untuk lepas kendali, kekerasan itu melengkung kembali ke dalam di sekitar kehadirannya. Orang-orang mulai mengatakan bahwa hal-hal tertentu tidak akan terjadi kecuali dia mengizinkannya terjadi. Dan hal-hal tertentu tidak akan berhenti kecuali dia memutuskan untuk menghentikannya. Dia tidak pernah mengoreksi mereka. Keheningan itu membangun mitos jauh sebelum tembakan terjadi. Insiden di Jalan Slavus 25 bukanlah pertama kalinya dia diancam, tetapi itu adalah pertama kalinya ancaman itu dirancang agar tidak salah lagi. Tidak ada perantara, tidak ada peringatan terselubung, tidak ada konsekuensi yang tertunda. Pesannya langsung dan terbuka, Anda telah melewati batas, dan Anda akan mempertanggungjawabkannya di depan umum. Yang membedakan ini adalah batas itu sendiri tidak pernah disebutkan namanya. Secara resmi, tidak ada yang salah, tidak ada tuntutan yang diajukan, tidak ada surat perintah yang dikeluarkan, tidak ada perselisihan publik yang diakui. Di atas kertas, pria itu tidak melakukan apapun yang pantas mendapat perhatian. Ketidakadilan itu kemudian akan menjadi sangat penting. Beberapa minggu sebelum penyergapan, orang-orang terdekatnya memperhatikan perubahan yang terasa halus pada saat itu. Dia mulai membawa lebih sedikit uang tunai. Dia memberikan instruksi dengan lebih tepat. Dia memastikan hutang yang terutang kepadanya dihapuskan secara diam-diam tanpa upacara. Seorang pria mengingatnya mengembalikan jam tangan yang telah ditawarkan sebagai jaminan. Mengatakan bahwa akan lebih baik bagi semua orang jika lebih sedikit barang yang berpindah tangan. Ini bukan mundur, ini adalah persiapan. Pada malam penyergapan, dia makan lebih awal dari biasanya. Dia berjabat tangan dengan dua pria yang jarang dia sentuh. Dia berdiri lebih lama dari yang seharusnya di depan cermin, tidak menyesuaikan penampilannya, hanya mempelajarinya, seolah-olah mengingatnya. Ketika ia melangkah ke jalan 125, ia tidak mengharapkan belas kasihan para saksi. Kemudian kesulitan menjelaskan mengapa kehadirannya terasa berbeda beberapa saat sebelum tembakan dilepaskan. Beberapa mengatakan itu karena cara ia memegang bahunya. Beberapa mengatakan itu karena tidak adanya rasa tergesa-gesa. Seorang pria mengatakan rasanya seperti melihat seseorang berjalan masuk ke gereja dengan pintu yang sudah tertutup. Setelah mobil-mobil pergi dan darah dibersihkan, lingkungan sekitar mulai melakukan interpretasi. Orang-orang berbicara di dapur dan ruang belakang. Bukan tentang apa yang mereka lihat, tetapi tentang apa artinya. Apakah dia mati? Apakah dia terluka? Apakah dia ditangkap?
Setiap kemungkinan membawa masa depan yang berbeda untuk Harlem, dan semua orang memahami itu sebelum konfirmasi resmi tiba. Yang menyatukan percakapan ini bukanlah rasa takut akan kekerasan, tetapi rasa takut akan ketidakhadiran. Jika pria dari pusat blok itu telah tiada, maka keseimbangan yang diwakilinya juga hilang bersamanya. Tidak akan ada koreksi yang tenang, tidak ada tanggapan yang tertunda, tidak ada posisi netral. Kekuasaan akan menjadi lebih keras, lebih cepat, dan kurang dapat diprediksi. Rasa takut itu langsung mengangkatnya. Dalam hidup, ia dihormati. Dalam ketidakpastian, ia menjadi penting. Cerita-cerita semakin tajam. Detail-detail menggeras menjadi simbol. Kalau dia berjalan sendirian menjadi bukti keberanian. Fakta bahwa dia tidak mengangkat tangannya menjadi bukti penolakan. Bahkan keheningan polisi pun, dalam benak orang-orang, menjadi bukti bahwa dia terlalu penting untuk diakui dengan semestinya. Beginilah pengudusan dimulai. Bukan dengan kebohongan, tetapi dengan penekanan. Tidak ada yang perlu melebih-lebihkan momen itu. Momen itu sudah cukup besar untuk menampung kebutuhan mereka akan makna. Pria itu menghadapi senjata tanpa memohon. Dia melakukannya di tempat semua orang bisa melihatnya. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, sistem telah memilih untuk tidak menjelaskannya. Itu pilihan itu penting. Dengan menolak menyebut namanya, pihak berwenang secara tidak sengaja justru mengangkatnya. Sosok tanpa nama mengundang proyeksi. Ruang kosong memungkinkan masyarakat untuk menulis kebenaran mereka sendiri. Tanpa bahasa resmi, bahasa jalanan mengambil alih. Orang-orang mulai membicarakannya dalam bentuk lampau tanpa mengkonfirmasinya. Yang lain bersikeras bahwa dia masih hidup, bergerak di suatu tempat yang tak terlihat menunggu. Kedua versi tersebut meningkatkan kedudukannya. Mati, dia adalah seorang martir. Hidup, dia adalah ancaman. Pria itu sendiri tidak dapat mengoreksi catatan tersebut, dan karenanya catatan itu berputar di sekelilingnya. Dalam beberapa hari, perilaku tertentu berubah. Perdebatan yang seharusnya memanas tiba-tiba berhenti ketika namanya disebutkan. Orang-orang yang sebelumnya tertawa terbahak-bahak mulai merendahkan suara mereka. Gagasan bahwa dia mungkin kembali, atau bahwa seseorang mungkin bertindak menggantikannya, sudah cukup untuk memperlambat segalanya. Ini adalah konsekuensi yang tidak disengaja dari penyergapan tersebut. Alih-alih menghapusnya, hal itu justru memusatkannya. Pengudusan itu bukanlah bersifat religius, itu bersifat praktis. Di lingkungan tempat kekuasaan biasanya mengumumkan dirinya melalui kekerasan, kekuasaannya kini mengumumkan dirinya melalui ketidakhadiran. Ketidakhadirannya terasa lebih berat daripada kehadirannya sebelumnya. Namun di balik mitos itu, fakta-fakta tetap belum terpecahkan. Masih ada darah yang tidak sesuai dengan laporan. Masih ada gang yang tidak disebutkan. Masih ada seorang pria yang berjalan ke arah tembakan dan disingkirkan dari cerita sebelum ada yang bisa bertanya mengapa. Kebenaran tentang siapa dirinya tidak terletak pada legenda atau ketakutan. Itu terletak pada motif. Dan motif tidak seperti mitos, selalu meninggalkan jejak. Di suatu tempat antara sepatu yang dipoles dan trotol yang bersih, antara laporan yang belum diajukan dan percakapan yang berbisik, alasan penyergapan itu menunggu untuk diungkap. Yang penting selanjutnya bukanlah bagaimana dia dikenang, tetapi mengapa dia menjadi sasaran sejak awal. Dan pertanyaan itu sudah menarik perhatian pada orang-orang yang paling diuntungkan dari kebongkamannya. Pada tahun 1932, kekuasaan di Harlem tidak menunjukkan dirinya secara terang-terangan. Kekuasaan bekerja dengan mendapatkan izin, bukan dengan membuat pengumuman. Orang-orang tidak berkuasa dengan berdiri di sudut jalan dengan senjata. Mereka berkuasa dengan memilih masalah mana yang boleh dihadapi. Ancaman yang dihadapi pria dari Jalan 105 tidak hanya berasal dari satu orang. Ancaman itu berasal dari sebuah struktur yang membutuhkan segala sesuatunya agar dapat diprediksi. Hal itu dikacaukan oleh kehadirannya.
Mekanisme itu diam. Ia tidak membutuhkan gairah. Ia membutuhkan persetujuan semua orang. Orang-orang yang tidak pernah turun ke jalan selama kejadian seperti penyergapan berada di pusatnya. Mereka tetap berada di balik meja, counter, dan front sah lainnya yang menghasilkan dokumen bersih dan penjelasan yang jelas. Mereka bekerja dengan jadwal, rute, dan toleransi. Mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka membiarkannya. Pria itu berbahaya, tetapi bukan karena dia secara langsung menantang mereka. Dia tidak melakukannya. Dia mengatakan dia tidak membutuhkan mereka. Dia menyelesaikan perkelahian tanpa meminta izin orang lain. Dia menjaga keamanan daerah tanpa dibayar. Dia menjaga ketertiban tanpa memberitahu orang-orang siapa yang memiliki apa. Semua hal itu membuat sistem yang memberi makan orang-orang di atasnya menjadi kurang berharga. Sistem itu bergantung pada eskalasi. Orang-orang berpikir bahwa masalah kecil akan berubah menjadi masalah besar. Orang-orang seharusnya membayar untuk rasa takut. Pria itu memutus aliran itu. Dia menghilangkan rasa takut ketika itu bermanfaat. Dia menggantinya dengan kepastian yang tidak dikenakan pajak. Ini menyebabkan masalah jauh sebelum berujung pada kekerasan. Catatan dari waktu itu menunjukkan bahwa pertemuan tidak menghasilkan apa-apa. Kesepakatan yang macet. Perusahaan yang berganti pihak tanpa mengatakan alasannya. Orang-orang yang mengawasi perubahan ini tidak dapat menemukan ancaman atau pembayaran yang jelas yang menyebabkannya. Mereka hanya bisa mengikuti hasilnya. Mekanisme itu memperhatikan ketika perkelahian berhenti terjadi di beberapa tempat. Mekanisme itu memperhatikan ketika pengumpulan dana di beberapa koridor melambat. Mekanisme itu memperhatikan ketika orang-orang berhenti, meminta bantuan. Pria itu tidak menyerang gedung itu. Dia membuatnya kelaparan. Itu tidak baik. Tidak perlu membencinya untuk menghadapinya. Itu harus sesuai aturan. Banyak orang harus setuju bahwa keberadaannya yang terus-menerus membuat keadaan menjadi kurang stabil. Setelah kesepakatan itu tercapai, sisanya hanyalah mengikuti aturan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyendiri. Pesan yang biasanya sampai kepadanya dengan cepat mulai membutuhkan waktu lebih lama. Informasi datang terlambat atau hilang. Orang-orang membatalkan pertemuan tanpa memberikan alasan. Orang-orang yang dia percayai terlambat, tertunda atau teralihkan perhatiannya. Semua ini tidak terlalu dramatis. Itu semua demi bisnis. Langkah kedua adalah membingkainya. Gagasan bahwa dia menjadi ceroboh diangkat secara diam-diam. Bahwa dia bertindak terlalu jauh. Bahwa dia berpura-pura netral. Tidak ada tuduhan langsung. Cukup dengan memberikan saran. Dalam sistem seperti ini, keraguan lebih berguna daripada bukti. Langkah ketiga adalah menentukan waktu yang tepat. Penyergapan itu tidak direncanakan untuk serahasia mungkin. Itu direncanakan untuk visibilitas maksimal. Itu penting. Jika mereka membunuhnya secara pribadi, orang-orang akan bertanya-tanya. Ketika orang-orang menghadapinya di depan umum, itu menciptakan sebuah cerita, dia ditantang dan dijawab. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Demonstrasi itulah yang penting. Senjata-senjata di Jalan 125 Behat Street bukan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkelahian. Senjata-senjata itu seharusnya mengembalikan keseimbangan. Inilah mengapa ada pengekangan. Tidak akan ada jeda jika tujuannya adalah untuk menyingkirkan semuanya. Para saksi tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Tidak ada kebingungan setelah itu. Sebaliknya, pertemuan berjalan persis seperti yang direncanakan. Ada cukup kekerasan untuk menunjukkan apa yang akan terjadi. Ada cukup keraguan untuk memungkinkan penyangkalan. Mekanisme selalu memilih hasil yang dapat diubah kemudian. Mobil-mobil malam itu bukanlah acak. Mereka datang dari tempat yang berbeda untuk menunjukkan bahwa mereka setuju. Tidak ada satu kelompok pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ada berbagai jenis senjata. Tidak ada tanda. Tidak ada pola yang dapat dengan mudah dilacak kembali. Tanggapan polisi didasarkan pada logika yang sama. Sistem menerima peristiwa tersebut alih-alih menolaknya dengan menunda prosedur, memberikan informasi palsu dan membiarkan tempat kejadian dihapus. Kegagalan itu bukanlah suatu kebetulan. Itu berhasil. Beginilah cara antagonisme bekerja dalam skala besar. Tidak ada seorang pun yang menarik pelatuk sendirian. Tanggung jawab memudar seiring waktu hingga tak dapat ditemukan lagi. Tetapi ada sesuatu yang salah.
Mekanisme tersebut mengira bahwa menyingkirkan orang itu akan mengembalikan aliran normal. Ia mengira rasa takut akan kembali. Ia mengira orang-orang akan mencari keamanan lagi. Yang terjadi justru sebaliknya, ketidakpastian memberi ruang. Keheningan membuat orang berpikir tentang maknanya. Ketidakhadiran menjadi tidak stabil. Orang-orang yang bergantung pada hierarki. Yang jelas harus berurusan dengan rumor. Perusahaan tidak yakin ke arah mana kekuasaan akan bergeser, sehingga mereka ragu-ragu. Tidak ada peningkatan kekerasan secara langsung, tetapi kepercayaan memang menurun. Erosi itu berisiko. Mekanisme tersebut mengharapkan orang-orang untuk mengikuti perintahnya. Ia malah mendapatkan ketidakpastian. Hal ini menyebabkan stres menumpuk di dalam. Lebih banyak pertemuan, lebih banyak pembicaraan, lebih banyak upaya untuk mendapatkan kembali kendali melalui cara tidak langsung. Tetapi tanpa hasil yang jelas dari penyergapan itu, setiap langkah membuat mereka berisiko ketahuan. Jika Anda bertindak terlalu agresif, orang akan memperhatikan. Jika Anda bertindak terlalu pasif, Anda akan kehilangan kendali. Kelumpuhan ini menunjukkan betapa lemahnya sistem itu. Sistem itu dibuat untuk mengatasi rasa takut, bukan untuk menghilangkannya. Sementara itu, bayangan pria itu semakin besar. Setiap kali dia harus menunggu klarifikasi, posisinya semakin kuat, entah dia hidup atau tidak. Setiap pertanyaan yang tidak dia jawab membuatnya semakin besar. Mekanisme itu tidak dapat memperbaiki cerita tanpa mengakui keterlibatannya, dan tidak mampu melakukan itu. Jadi, mekanisme itu tetap diam, dan sementara mereka menunggu, satu hal dari malam penyergapan itu menjadi lebih penting daripada yang diketahui siapapun. Kecil, diabaikan, mudah diabaikan. Darah tidak menghapusnya, itu telah diambil. Ancaman itu tidak dimulai di jalan 125. Baru di sana, semuanya menjadi jelas. Pria itu telah diberitahu, secara tidak langsung, bahwa malam itu tidak akan berakhir dengan tenang beberapa jam sebelumnya. Ketidakhadirannya mengirimkan pesan. Ada pertemuan yang seharusnya terjadi, tetapi tidak terjadi. Utusan itu datang terlambat dan pergi lebih awal. Alih-alih berhenti, wajah yang dikenal menyeberang jalan. Semuanya tidak jelas. Semua orang memahaminya. Dia tidak meminta informasi lebih lanjut. Menjelang malam, pertempuran menjadi lebih terfokus. Beberapa rute tidak lagi terbuka. Dia merasa beberapa bangunan tertutup baginya. Kota itu tidak memberitahunya apa yang harus dilakukan, tetapi secara halus mengarahkannya ke satu jalur pergerakan. Lorong itu mengarah ke jalan 125. Dia sendiri yang memilih waktunya. Cukup larut sehingga sebagian besar toko sudah tutup. Cukup pagi sehingga jalanan tidak kosong. Terbuka untuk umum tetapi tidak terlalu banyak orang. Ada saksi, tetapi tidak ada perlindungan. Perjalanan ke blok itu tidak ada yang istimewa. Itulah salah satu hal yang membuatnya terasa kuat. Dia tidak terang-terangan membawa senjata. Dia tidak membawa anak buah bersamanya. Dia tidak mencoba bernegosiasi. Bahasa tubuhnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia akan menghadapi apapun yang akan datang secara langsung. Tanpa mengubah apapun, mereka yang menunggunya sudah membuat pilihan. Mobil-mobil datang dalam kelompok yang berbeda agar tidak diperhatikan. Setiap pengemudi hanya tahu kemana dia akan pergi. Bukan keseluruhan rencana. Orang-orang di dalam mobil diperintahkan untuk mengikuti aturan, bukan perasaan mereka. Tidak boleh berteriak, tidak boleh mengejar, tidak boleh bergerak tanpa alasan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar semuanya terkendali. Hal terakhir yang berubah adalah bagaimana pria itu bereaksi ketika dia melangkah ke blok tersebut. Dia tidak memperlambat langkahnya. Ini lebih penting daripada senjata. Pria yang dilatih untuk melakukan kekerasan, belajar bagaimana membaca keraguan, rasa takut memberi ruang bagi hal-hal lain. Kesalahan terjadi ketika Anda takut. Ketenangan menghancurkan harapan. Pria itu tidak akan mengubah kecepatannya, jadi pertarungan harus berlanjut sesuai rencana. Senjata pertama diangkat terlalu cepat. Pria yang memegangnya memperbaikinya dengan sedikit, menurunkan laras dan menunggu isyarat yang tak kunjung datang. Senjata kedua melakukan hal yang sama. Senjata ketiga tidak terlihat. Keheningan berlangsung lama. Pada titik ini, ancaman itu seharusnya mengatakan sesuatu. Di mana seseorang seharusnya mengatakan apa syaratnya. Itu tidak terjadi. Mekanisme itu mengira pria itu akan bereaksi.
dan melihat kekuatan yang melawannya. Dia tidak melakukan keduanya. Pukul 11.50 malam, tembakan pertama dilepaskan bukan untuk membunuh seseorang, tetapi untuk memberi pelajaran. Tembakan itu diarahkan rendah. Sebuah peringatan yang dimaksudkan untuk melukai, bukan membunuh. Suaranya menembus blok itu, cukup tajam untuk mengendalikan situasi. Hasil yang tidak diinginkan terjadi seketika. Seorang pria di dekat trotoar bergerak pada seharusnya dia tetap diam. Gerakan itu merusak rencana. Tembakan kedua datang berikutnya, lebih tinggi dan lebih akurat. Tembakan ketiga dilepaskan hampir bersamaan, menghasilkan suara yang tumpang tindih. Bukan kekacauan, tetapi rasa urgensi. Pria di tengah sedikit menoleh, bukan menjauh, ke arah mobil terdekat. Gerakan itu kecil, tetapi memiliki makna. Dia tidak mencoba melarikan diri, dia mencari kekuasaan. Ini membuat pilihan menjadi perlu. Protes akan gagal jika dia dibiarkan tetap berdiri. Ambiguitas akan hilang jika dia langsung dibunuh. Sistem membutuhkan sesuatu di tengah. Tembakan keempat menyelesaikan masalah itu. Tembakan itu tidak dari depan. Tembakan itu datang dari samping, dari tempat yang dipilih untuk kontrol daripada untuk melihat. Dampaknya cukup kuat untuk menjatuhkannya tanpa membunuhnya. Cukup untuk menyingkirkannya dari jalan tanpa mengikatnya. Operasi berubah segera setelah tubuhnya meninggalkan posisi vertikalnya. Dua orang melangkah maju, tidak berlari, tidak terburu-buru. Mereka bekerja dengan cepat, mengangkat beban yang sudah mereka siapkan. Geng di sebelah toko daging, lebih dekat daripada lampu jalan. Kegelapan menangkap detail. Senjata-senjata itu diturunkan. Jalanan tetap membeku. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung kurang dari 1 menit. Tidak ada perkelahian yang cukup keras untuk didengar. Tidak ada perintah yang diteriakkan. Tidak ada tembakan terakhir untuk mengatakan semuanya sudah selesai. Keputusan yang dibuat di gang itu dibuat tanpa ada yang mengawasi. Ini disengaja. Mobil-mobil mulai pergi pukul 23.51. Tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Setiap kepergian menghilangkan sebagian ancaman sambil mempertahankan ilusi bahwa tidak ada yang berakhir. Pria yang mencondongkan tubuh ke depan di mobil terakhir melakukannya untuk memastikan dia mengikuti aturan, bukan untuk melihat seseorang mati. Dia tidak perlu melihat apapun. Mayat itu telah hilang dari jalan. Itu sudah cukup. Ancaman telah dilaksanakan sesuai rencana secara publik, sebagian, dan tanpa cara untuk menyangkalnya. Apa yang tidak diperhitungkan oleh mekanisme itu adalah residu. Darah tidak mengikuti perintah. Ia pergi kemana-mana. Ia masuk ke celah-celah. Ia meninggalkan noda yang tampak seperti bergerak. Noda yang mengarah ke gang menceritakan kisah yang kemudian akan coba ditutupi oleh laporan tersebut. Dan ada satu hal lagi. Sesuatu jatuh ketika orang-orang itu mengangkatnya. Itu mengeluarkan suara yang terlalu pelan untuk dianggap penting. Batu dan logam. Kecil, tidak layak diingat. Tidak ada yang melihat ke bawah saat itu. Mereka fokus pada kecepatan, ketertiban, dan jalan keluar. Benda itu tetap di tempatnya mendarat. Ketika polisi tiba, benda itu telah didorong oleh sepatu, dan kemudian ditendang lebih dekat ke dinding. Petugas kebersihan jalan mendorong trotoar ke selokan, di mana benda itu tetap basah tetapi utuh. Ancaman itu mengira penghapusan akan total. Hampir tidak pernah demikian. Tidak mengamankan tempat kejadian bukanlah kesalahan. Itu adalah kebijakan. Semakin cepat jalanan kembali normal, semakin mudah untuk mengatakan bahwa semuanya normal. Tidak ada penembakan, menurut cerita resmi. Namun, semua orang tahu yang sebenarnya. Ketidakhadiran pria itu menciptakan kekosongan yang langsung terasa. Warga sekitar tahu bahwa batas telah dilanggar yang tidak dapat dilanggar lagi. Bahkan sebelum ada yang mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Ancaman itu telah mengatakan sesuatu, cukup keras untuk didengar, cukup pelan untuk dikecilkan. Tetapi ancaman tidak hilang ketika senjata berhenti menembak. Mereka terus menjalani ketidakpastian, penantian, dan kesadaran perlahan bahwa sesuatu yang seharusnya menjadi peringatan, mungkin telah berubah menjadi katalis. Menjelang tengah malam, gang itu kosong. Toko daging masih tutup. Jalanan kembali ke rutinitas normalnya. Tetapi mekanisme itu telah kehilangan kendali atas cerita tersebut.
Karena kejahatan itu tidak menjawab pertanyaan yang diajukannya, itu hanya mempertajam pertanyaan tersebut. Tidak saat penyelidikan sedang berlangsung, bukan sebagai bagian dari operasi penyisiran. Seorang pria yang pekerjaannya adalah memperhatikan hal-hal yang luput dari perhatian orang lain menemukannya. Dia bekerja di blok itu setiap hari, memungut apa yang tertinggal di malam hari. Botol, kertas, koin yang jatuh dari saku dan bergulir tanpa ada yang melihat. Dia melihatnya di dekat selokan, tepat di belakang toko daging, di mana benda itu setengah tersembunyi oleh tanah. Benda itu kecil, lebih kecil dari seharusnya. Sebuah kancing manset logam oval perak kusam dengan goresan di salah satu sisinya. Bagian belakangnya bengkok, seolah-olah seseorang telah menginjaknya atau membenturkannya dengan keras ke batu. Benda itu tidak berkilau, tidak ada keterangan nilainya. Tapi benda itu tidak seharusnya berada di jalanan. Dia mengambilnya dengan jari-jarinya dan membalikannya. Ada ukiran di bagian belakang yang telah aus selama bertahun-tahun. 2 huruf. Inisial, begitu umum sehingga bisa diabaikan. Seseorang yang tahu apa yang harus dicari, dapat mengetahui apa itu. Dia tidak langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Jeda itu nantinya akan menjadi penting. Kancing manset itu tampak tidak bagus, tapi berfungsi. Beratnya cukup untuk ukurannya. Engselnya masih berfungsi, meskipun kaku karena kotoran. Kancing itu telah dipoles berkali-kali dan diperbaiki sekali, dan jika Anda tahu di mana harus melihat, Anda bisa melihat sambungannya. Orang yang menemukannya pernah melihatnya sebelumnya. Tidak dari dekat, tidak di tangannya, tapi kancing itu ada di manset mantel, yang kadang-kadang terlihat ketika pemiliknya menyesuaikan lengan bajunya, atau meletakkan lengannya di atas meja. Itu sudah menjadi rutinitas. Setiap hari, pria dari Jalan 125 mengenakan sepasang kancing manset yang sama. Bukan karena kebanggaan, karena kebiasaan. Rutinitas itu membuat benda itu tidak aman. Pria itu pasti pernah ke sini jika kancing manset itu ada di sini, bukan di dekat Jalan 125, tapi di atasnya. Bukan sebelumnya, pada saat tembakan dilepaskan, bukan sebagai rumor, tapi sebagai fakta. Orang yang menemukannya langsung tahu apa risikonya. Benda-benda seperti ini tidak akan tetap tidak diklaim tanpa sesuatu terjadi. Jika Anda menyerahkannya, orang akan bertanya-tanya. Menyimpannya hanya akan memperburuk keadaan. Dia memasukkannya ke dalam sakunya dan membungkusnya dengan selembar kertas, sambil berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya untuk sementara waktu, bahwa dia akan membuat pilihan nanti. Tapi dia tidak melakukannya. Kancing manset itu tetap tersembunyi di laci di bawah wastafelnya selama berhari-hari. Dia membukanya sekali dan kemudian 2 kali, setiap kali memastikan kancing itu masih ada di sana. Dia tidak menunjukkannya kepada siapapun. Dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Di sisi lain, jalanan terus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Polisi tidak pernah melakukan penyelidikan dengan baik. Tidak ada tanda-tanda yang dipasang. Tidak ada permintaan informasi resmi. Kurangnya pertanyaan adalah pesan tersendiri. Ini bukanlah kebenaran yang membutuhkan bantuan, tetapi keadaan tidak peduli dengan apa yang Anda inginkan. Seminggu kemudian, orang-orang mulai mengatakan bahwa seseorang telah berdarah di gang itu. Bukan penembakan, pemukulan, perkelahian. Setiap kali cerita itu diceritakan, ceritanya berubah. Namun, tempatnya tetap sama. Orang yang menemukannya mendengarkan dan tidak mengatakan apapun. Seorang pria yang dia percayai bertanya kepadanya dengan tenang 2 minggu setelah penyergapan apakah dia melihat sesuatu yang aneh malam itu. Pertanyaannya santai, tetapi waktunya tidak. Orang yang menemukannya menggelengkan kepalanya. Pria itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Sikap menahan diri itu justru membuktikan ancaman tersebut. Kancing manset itu bukan lagi sekadar bukti kehadiran, itu juga bukti pemindahan. Itu bertentangan dengan apa yang secara resmi tertulis. Itu mengaitkan peristiwa tersebut dengan seseorang yang berusaha disembunyikan oleh sistem. Bukti saja tidaklah kuat. Bukti menjadi kuat ketika tetap hidup. Orang yang menemukannya mulai menyadari bahwa ia tidak lagi berhak memilih apa yang harus dilakukan dengannya. Itu adalah bagian dari cerita, suka atau tidak suka. Bulan-bulan berlalu, pria dari Jalan 125 tidak pernah kembali. Tidak ada mayat yang ditemukan, tidak ada tuntutan.
Lingkungan itu perlahan dan dengan tidak nyaman terbiasa dengan ketidakpastian baru. Kekerasan meletus dalam bentuk-bentuk kecil yang tak terduga. Otoritas berubah tetapi tidak pernah stabil. Kancing Manset itu tetap berada di laci. Penemunya baru bertindak ketika pria lain, yang tidak terkait dengan yang pertama tetapi berada dalam situasi serupa, menghilang. Ia melihat pola mulai terbentuk. Pemindahan dari publik, keheningan secara pribadi, penghapusan oleh pemerintah. Dia mengeluarkan kancing Manset itu dan membungkusnya lebih hati-hati kali ini, memasukkannya ke dalam kaleng kecil yang tampak seperti tempat korek api. Dia menyimpannya di tempat yang lebih aman. Benda itu tidak lagi berguna. Sekarang benda itu menunggu sesuatu terjadi. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di Jalan 125, dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul kembali, kancing Manset itu kembali, bukan di depan umum, dengan cara yang tenang. Benda itu diperlihatkan kepada seseorang yang tahu betapa berat dan berbahayanya benda itu. Orang itu melihatnya dengan sangat teliti, melihat keausannya, ukirannya, engsel yang bengkok. Semua detailnya benar, bukan dibuat-buat. Inilah titik tanpa kembali. Sebelum itu, segala sesuatu tentang penyergapan itu bisa disebut rumor atau pernyataan yang berlebihan. Lebih sulit untuk menyangkal benda itu. Benda itu tidak mengatakan mengapa atau apa yang terjadi. Benda itu melakukan sesuatu yang lebih penting. Benda itu membuat peristiwa itu nyata. Pria itu ada di sana. Dia tidak melarikan diri sebelum tembakan. Dia tidak menjauh dari tempat kejadian. Kancing Manset itu telah dilepas darinya. Satu hal itu mengubah segalanya. Kancing Manset itu tidak mengatakan apapun dengan lantang. Ia tidak menyalahkan. Ia tetap diam. Ia menunjukkan perbedaan antara apa yang dicatat sistem dan apa yang diingat jalanan saat menunggu. Ketika benda itu akhirnya berpindah tangan lagi, itu disengaja. Orang yang mendapatkannya tidak menyembunyikannya. Ia menyimpannya dengan aman tetapi tetap terbuka. Sebuah catatan, sebuah tantangan. Kehadiran bukti menggeser keseimbangan. Lembaga mungkin tidak mendengarkan kesaksian. Mereka bisa melupakan ingatan. Mereka bisa kehilangan laporan mereka. Tetapi mereka tidak bisa dengan mudah menjelaskan keberadaan logam yang seharusnya tidak berada di tempat ditemukannya. Kancing Manset itu adalah tuduhan yang tenang. Dan tuduhan, bahkan yang tidak diucapkan, membutuhkan tanggapan. Ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mampu disernanya, sistem bertindak seperti biasanya. Sistem itu berhenti. Tidak ada penyelidikan resmi yang dibuka kembali setelah kancing Manset ditemukan. Tidak ada perubahan yang dilakukan pada pernyataan. Tidak ada koreksi yang dilakukan pada garis waktu. Sebaliknya, terjadi perubahan prosedural kesi yang membuat seolah-olah orang-orang memperhatikan tetapi tidak memiliki efek nyata. Seorang petugas meminta salinan laporan yang tidak ada. Seorang manajer ingin tahu lebih banyak tentang berkas yang sudah ditandai sebagai ditutup. Berbulan-bulan setelah ingatan memudar menjadi keheningan, seorang petugas diperintahkan untuk memeriksa ketersediaan saksi. Setiap tindakan tercatat di atas kertas. Tidak satu pun yang membuat kebenaran terungkap. Ketika kancing Manset itu ditunjukkan kepada seorang kontak di kantor polisi secara diam-diam, mereka langsung bereaksi dan merahasiakannya. Dia tidak menyentuhnya. Dia bersandar di kursinya dan menyesuaikan topinya. Menatap benda itu seolah-olah berada dekat dengannya bisa membuatnya mendapat masalah. Dia ingin tahu dari mana asalnya. Seseorang memberitahunya. Dia mengganggu sekali dan tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya, kontak itu dipindahkan. Tidak ada penjelasan. Orang lain membersihkan mehanya. Pada sore hari, lesi tempat dia menyimpan catatannya kosong. Seorang sesan mengatakan bahwa pemindahan itu telah direncanakan selama berminggu-minggu ketika ditanya. Padahal tidak. Inilah wujud kegagalan. Bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai perubahan arah. Bukan sebagai perlawanan tetapi sebagai kekalahan. Pengadilan melakukan hal yang sama. Seseorang mencoba mengajukan pernyataan tertulis tentang apa yang terjadi di Jalan 125. Pernyataan itu dikembalikan tanpa tanda tangan. Alasan yang diberikan adalah bahwa hukumnya tidak jelas. Lokasinya tercantum sebagai sekitar, bukan alamat. Ada masalah dengan tanggal dan entry lainnya.
Subjeknya tidak memiliki nama. Setiap masalah secara teknis benar. Mereka menciptakan tembok yang tidak dapat dilewati tanpa bantuan dari pemerintah. Bantuan itu tidak pernah datang. Saksi-saksi yang berhati-hati dengan apa yang mereka katakan secara pribadi tidak tersedia ketika mereka dipanggil. Beberapa telah pergi. Beberapa orang tiba-tiba diberitahu oleh pengacara mereka untuk tidak mengingat dengan jelas. Satu orang mengubah pikirannya sepenuhnya, mengatakan bahwa mereka bingung tentang malam itu. Tidak ada seorang pun yang tercatat sebagai korban ancaman. Tidak perlu ada. Sistem telah lama mengetahui bahwa cara terbaik untuk menyingkirkan suatu peristiwa adalah dengan membuatnya merepotkan. Namun cerita resmi tentang malam itu semakin kuat. Sebuah masalah kecil. Tembakan mungkin telah dilepaskan. Tidak ada saudara yang dikonfirmasi. Tidak ada tersangka yang ditemukan. Tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Versi ini terkata dalam buku besar. Singkatnya, dalam catatan kaki yang tenang yang mengakhiri keraguan. Hal itu memungkinkan kota untuk terus maju tanpa mengatakan bahwa itu salah. Itu tidak memperhitungkan betapa jijiknya hal itu. Pria yang sekarang memiliki kancing manset itu tidak mencoba mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang dimaksudkan untuk menggantikannya. Dia tahu apa yang menyebabkan kegagalan itu. Dia tidak melihatnya sebagai ketidakmampuan. Dia melihatnya sebagai keselarasan. Lembaga tidak gagal karena kesalahan. Mereka telah bekerja sesuai rencana. Polisi menjaga keadaan tetap stabil. Pengadilan melindungi prosesnya. Keduanya membutuhkan beberapa kebenaran untuk tetap tidak jelas. Tidak ada celah dalam keheningan di sekitar penyergapan itu. Ada sebuah tembok. Ada tanda-tanda kecil dari tembok itu. Nomor berkas baru telah diberikan. Sebuah permintaan ditunda hingga kehabisan waktu. Sebuah pertemuan yang ditunda untuk waktu yang tidak diketahui. Setiap saat mengirimkan pesan yang sama berhenti di sini. Tetapi objek itu tidak mau mendengarkan. Kancing manset itu bukan bagian dari prosedur. Kancing itu tidak dapat dicatat tanpa penjelasan. Kancing itu tidak dapat dikembalikan tanpa pengakuan. Kancing itu tidak dapat dihancurkan tanpa meninggalkan jejak. Jadi kancing itu tetap tidak resmi. Kurangnya status resmi ini memberinya kekuatan. Pria itu mulai menunjukkannya hanya kepada beberapa orang, bukan kepada polisi. Kepada orang-orang yang tahu cara menggunakan pengaruh. Para penulis yang tahu kapan harus berhenti menulis. Para pengacara yang melihat pola hal-hal yang diabaikan. Orang-orang di komunitas yang ingat bagaimana segala sesuatunya dulu berjalan. Tidak peduli siapa yang memiliki objek itu, reaksinya selalu sama. Pertama, diam. Kemudian menghembuskan napas panjang. Kemudian konfirmasi diam-diam bahwa ada sesuatu yang salah sejak awal. Sistem melihat sirkulasi ini. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan berada dekat. Tekanan meningkat. Seseorang mengikuti pria itu, tidak terlalu dekat. Anda bisa melihatnya cukup jelas. Para petugas mengajukan pertanyaan kepadanya, dengan santai, bertindak seolah-olah mereka tidak tahu siapa dia. Dia mulai lebih sering memeriksa pekerjaannya. Orang-orang memeriksa dokumennya dengan saksama. Tidak ada satupun yang cukup buruk untuk dianggap sebagai pelecehan. Semuanya adalah peringatan. Inilah batasnya, apa yang tidak bisa dilakukan sistem secara terbuka, dilakukannya secara diam-diam. Hal itu membuat bertahan di dalamnya menjadi sulit. Hal itu membuat kemajuan menjadi mahal. Sistem itu menunggu kelelahan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi kelelahan tidak datang. Di sisi lain, tujuan tersebut justru menyatukan orang-orang. Orang-orang yang telah saling menjauh selama bertahun-tahun menemukan kesamaan karena saling mengenali. Mereka tidak berbicara satu sama lain di depan umum. Mereka sepakat secara pribadi. Informasi mulai bergerak menyamping, melewati jalur resmi. Kegagalan sistem tersebut membuatnya perlu menemukan cara lain. Pilihan lain itu tidak meminta izin. Ia tidak mencoba menyelesaikan masalah di pengadilan. Ia ingin memberikan dampak dengan cara terlihat. Idenya sederhana. Jika lembaga-lembaga tidak mau memperbaiki catatan, lembaga itu akan memperbaikinya sendiri. Perubahan ini adalah titik balik. Pria dengan kancing manset itu berhenti menganggapnya sebagai bukti yang harus diberikan. Ia mulai melihatnya sebagai sebuah tanda.
sebuah pengingat bahwa kebenaran masih ada, hanya tertunda. Sistem menangkap perubahan tersebut. Dulu sistem itu berhenti, tetapi sekarang melawan balik. Dulu sistem itu mengabaikannya, tetapi sekarang mengawasinya. Kurangnya tindakan yang terlihat menyembunyikan fakta bahwa orang-orang semakin menyadari bahwa mereka kehilangan kendali. Kegagalan telah melampaui batas. Dan ketika sistem rusak untuk waktu yang lama, orang-orang dapat melakukan sesuatu, ruang itu akan diisi. Pria itu tidak kembali ke jalan Selatu 5. Tidak secara langsung. Tidak di depan orang lain. Dia tidak lagi dipaksa untuk absen. Dia memilih untuk absen. Pertanyaannya bukan lagi, apakah dia berhasil lolos dari penyergapan. Pertanyaannya adalah, apakah mundur berarti bertahan hidup? Orang-orang yang dekat dengannya tahu perbedaannya. Dia terluka, tetapi tidak terbunuh. Ditarik dari jalanan, tetapi tidak lepas dari tanggung jawab. Sistem menganggap bahwa diam berarti menyerah. Sistem tidak memahami arti kesabaran. Pertemuan bukanlah awal dari mobilisasi. Itu dimulai dengan koreksi. Pertama, hal-hal kecil diubah. Pengiriman dikirim ke alamat yang berbeda. Pembayaran ditunda dan kemudian dikirim ke tempat yang salah. Perselisihan yang diselesaikan tanpa memburuk, tetapi jelas final. Tidak ada pengumuman tentang tindakan-tindakan ini. Orang-orang melihatnya. Orang-orang mulai merasa bahwa pria itu masih memiliki kekuasaan atas mereka. Itu telah berubah. Kuncinya adalah pengendalian diri. Mekanisme itu akan aktif kembali jika dia kembali di depan umum. Jika dia langsung membalas, akan baik-baik saja untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia membiarkan keraguan bekerja untuk keuntungannya. Orang-orang yang diuntungkan dari penyergapan itu menunggu pembalasan yang tak pernah datang. Penantian itu ternyata menjadi masalah. Hal itu mempersulit pengambilan keputusan. Itu menunjukkan betapa mereka bergantung pada ancaman yang terus-menerus. Pria itu memanfaatkan hal tersebut. Pesan-pesan disampaikan melalui orang-orang yang tampaknya tidak terhubung dengannya. Bukan perintah, lebih banyak informasi. Garis-garis ditarik di tempat yang sebelumnya tidak ada. Beberapa tindakan tidak akan lagi dapat diterima. Beberapa jalan akan tetap terbuka. Beberapa orang akan tetap aman secara diam-diam. Pria itu tidak meminta kesetiaan. Dia memungkinkan kesetiaan untuk menjadi bermanfaat. Ini adalah mobilisasi tanpa berkumpul. Objeknya berada di pusat segalanya. Kancing mindset itu sekarang terlihat jelas. Kancing itu juga tidak diperlihatkan secara terbuka. Kancing itu hilang. Selalu dengan alasan. Selalu diperlihatkan untuk waktu yang singkat. Cukup lama untuk mendaftar. Cukup singkat untuk tidak lagi dimiliki. Setiap kemunculannya berarti hal yang sama. Pria itu telah berada di sana dan melanggar aturan untuk menyingkirkannya. Implikasi itu membuat mereka yang mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab terlihat kurang kredibel. Orang-orang yang telah bergabung dengan mekanisme tersebut mulai ragu-ragu. Mereka tidak pergi secara terang-terangan. Mereka berubah. Mereka menundanya. Mereka menjauhi komitmen yang tidak bisa mereka tarik kembali. Harga dari membuat pilihan yang salah telah meningkat. Kelangsungan hidup pria itu, yang dikonfirmasi secara pribadi, tetapi tidak pernah dipublikasikan, mengubah perhitungan. Dia tidak ingin membalas dendam kepada siapapun. Dia mengembalikan keadaan seperti semula. Perbedaan ini penting. Membalas dendam menciptakan musuh. Keseimbangan mengarah pada kepatuhan. Pria itu tahu bahwa kekuasaannya selalu berasal dari kebutuhan, bukan rasa takut. Serangan mendadak itu telah menguji kebutuhan itu. Jawabannya akan mengubahnya. Satu persatu, pusat-pusat kekuasaan kecil mengubah pikiran mereka. Seorang pemilik rumah tidak mengusir penyewa ketika diperintahkan. Seorang bandar judi berhenti memberikan uang kepada penagih tertentu. Seorang perantara serikat pekerja menolak untuk memperburuk situasi yang akan membantu orang lain. Tak satu pun dari tindakan ini menyebutkan serangan mendadak itu. Semuanya terhubung dengannya. Sistem dapat mengetahui bahwa sesuatu telah berubah, tetapi tidak dapat mengetahui apa itu. Orang-orang mencoba menemukan pria itu secara langsung. Mereka tidak berhasil. Dia jarang bergerak. Dan ketika bergerak pun caranya tidak pernah bisa diprediksi. Ketika dia muncul, hanya sebentar dan di tempat-tempat di mana kekerasan akan sia-sia. Dia tidak bersembunyi. Dia memilih lokasi yang tepat. Hal ini memaksa para penjahat untuk bereaksi. Alih-alih menyebabkan konsekuensi,
Mereka harus menghadapi konsekuensi tersebut. Perubahan itu membuat posisi mereka semakin lemah. Bagian paling berbahaya dari mobilisasi bukanlah pertempuran, tetapi terungkapnya keberadaan mereka. Orang-orang mulai membicarakan apa yang terjadi di Jalan 125 pada malam hari. Tidak ada tuduhan, konfirmasi, detail yang terlalu cocok untuk dianggap kebetulan. Berapa banyak tembakan yang terdengar? Gang itu, laporan yang hilang. Tidak ada yang pernah menyebutkan nama kancing manset itu. Tidak perlu, cukup bahwa kancing itu ada di sana. Orang-orang mulai berbicara dengan pasti, bukan dengan tebakan. Tingkat kepercayaan itu lebih berbahaya bagi sistem daripada tindakan kekerasan apapun. Karena kepercayaan diri itu menular, pria itu tahu bahwa jika kebenaran diketahui secara luas, mekanisme tersebut tidak akan lagi dapat menyangkalnya. Mereka harus maju atau mundur. Ada risiko dengan eskalasi. Mundur berarti menyerah. Kedua pilihan itu tidak baik bagi orang-orang yang merencanakan penyergapan. Mobilisasi mencapai puncaknya tanpa banyak ributan. Hanya ada satu pertemuan, dan itu berlangsung di tempat netral. Pria itu tidak ada di sana. Dia tidak perlu ada. Tidak ada ruang untuk negosiasi terkait posisinya. Pesannya jelas, semuanya akan kembali normal. Bukan dengan menghukum mereka, tetapi dengan memberi mereka penghargaan. Hal-hal yang terjadi malam itu akan tetap ada dalam pikiran orang-orang. Itu akan diperhitungkan. Jawabannya membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Dalam hal ini, penundaan berarti pengakuan. Jawabannya, R datang terlambat karena medan sudah terlalu banyak berubah. Pria itu tidak ada di sana, yang justru menguntungkannya. Kelangsungan hidupnya menjadi sebuah keuntungan. Tujuan utama penyergapan tidak tercapai. Penyergapan itu tidak berhasil membawanya pergi. Penyergapan itu justru menunjukkan kelemahan sistem. Tidak akan ada pertempuran setelah itu. Akan ada sebuah kampanye, dan kampanye meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Kampanye itu dimulai secara diam-diam. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan proklamasi. Itu dimulai dengan pergerakan. Pola kehidupan sehari-hari berubah, hampir tanpa disadari siapapun. Tetapi dengan cara yang menunjukkan kekuasaan. Jalanan, toko-toko dan ganggang semuanya menjadi instrumen. Keberadaan mereka saja sudah cukup untuk menunjukkan otoritas. Orang-orang yang dulunya berada di bawah kendalinya, menyadari bahwa mereka sekarang bekerja dalam kerangka kerjanya. Semuanya dimulai dengan perdagangan. Pengiriman dialihkan secara diam-diam, dan utang dihitung ulang. Pembayaran yang terutang kepada perantara tidak dicuri, tetapi ditahan sampai kreditor memikirkan kembali prioritas mereka. Kabar menyebar perlahan, seseorang telah menerima instruksi, bukan langsung dari orang itu, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kekuasaannya. Detail kecil itu penting. Pengakuan publik akan menyebabkan pembalasan. Keheningan memungkinkan untuk mengikuti aturan. Bank, pemberi pinjaman kecil, dan kolektif pinjaman mulai mengalami masalah kecil. Rekening diseimbangkan dengan cara yang berbeda. Buku besar diseimbangkan dengan entry yang sulit dipahami secara langsung. Tidak satu pun dari itu yang melanggar hukum. Semuanya penting. Setiap penyesuaian kecil meningkatkan kesadaran tanpa terlalu mencolok. Tahap kedua menargetkan jaringan. Mereka yang telah membantunya mengatur penyergapan diawasi dari kejauhan. Orang-orang yang pernah mendapat bantuan di masa lalu tiba-tiba mendapat informasi yang berbeda. Sebelum melaksanakan perintah, mereka diinterogasi. Setiap keraguan memperburuk keadaan. Pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama. Kepercayaan diri menurun. Kesalahan terjadi lebih sering, bukan karena orang-orang tidak becus dalam pekerjaannya, tetapi karena sistem telah melemah. Kabar tentang penyergapan menyebar lagi, bukan sebagai rumor, tetapi sebagai fakta yang didukung oleh sedikit bukti. Seorang saksi menguatkan sebuah detail, dan saksi lain mengingat sebuah bayangan. Kancing manset itu kembali terlihat. Terlihat sekilas, di bawah meja dan di ruang belakang. Itu sendiri tidak menakutkan, tetapi mengingatkan semua orang bahwa tidak memperhitungkan kejadian tersebut membuat mereka rentan. Pada awal musim semi, kendali Harlem mulai berubah. Bukan di depan umum. Bukan dengan kekerasan. Pengaruh dialihkan melalui hubungan, loyalitas dan penegakan hukum yang halus. Orang-orang yang dulu melakukan sesuatu tanpa sepengetahuannya,
kini menunggu dia untuk mengoreksi mereka, bahkan jika dia tidak menyuruh mereka. Upaya sistem untuk menghentikannya hidup justru memiliki efek sebaliknya dan membuatnya semakin kuat. Tahap ketiga mencakup ancaman melalui sugesti. Ada pembicaraan tentang kekerasan, tetapi itu tidak terjadi. Orang-orang dipecat karena kesalahan kecil. Ada penundaan dalam promosi. Saluran komunikasi diubah. Tindakan-tindakan ini tidak memerlukan pertempuran, hanya perhitungan matematis. Setiap koreksi memperjelas bahwa dia telah selamat dari penyergapan, dan itu bukan kebetulan. Tahap keempat memanfaatkan sejarah. Ingatan tentang perkelahian di Jalan 125 menjadi berguna. Saksi yang telah berbicara dengan polisi ditanyai lagi tentang ingatan mereka tentang detailnya, seperti waktu, posisi mobil, dan kurangnya pengejaran langsung yang aneh. Hal-hal yang dulunya tampak tidak penting kini menjadi sangat penting. Pola mulai muncul. Orang-orang mengerti bahwa mekanisme yang mencoba membunuhnya telah berhasil sesuai rencana. Karena dapat diprediksi, kampanye tersebut dapat memanfaatkan kelemahan dengan cara yang terencana. Setiap tindakan membuat konsekuensinya semakin kuat. Setiap penundaan, setiap pilihan, dan setiap pengamatan diam-diam mengingatkan lingkungan sekitar bahwa kekerasan tidak cukup untuk menyingkirkan otoritas. Ketika otoritas itu didasarkan pada persepsi dan disiplin, bukan hanya sekadar keberadaan, kemenangan kecil bertambah. Seorang pesaing yang berharap memanfaatkan ketidakhadiran pria itu mendapati dirinya berhutang. Orang lain berpikir bahwa ketidakhadiran akan mempermudah pemerasan uang, tetapi mereka mendapati bahwa kepatuhan sekarang bekerja sebaliknya. Mereka harus melakukan hal-hal yang tidak mereka rencanakan. Bahkan orang-orang yang memiliki alasan kuat untuk mengeluh pun melihat perubahan tersebut. Tanpa melepaskan satu tembakan pun, keseimbangan kekuasaan telah berubah. Orang-orang yang bertanggung jawab atas komunitas mulai memperhatikan. Pertemuan yang dulunya dijalankan oleh perantara sekarang diadakan di bawah pengawasan, bukan kendali. Perdebatan yang dulunya memburuk karena ancaman diselesaikan dengan tenang tanpa tekanan apapun. Perselisihan bisnis yang membutuhkan bantuan pihak luar untuk diselesaikan sekarang diselesaikan secara alami, seperti yang diharapkan pria itu. Kekuasaannya telah menjadi penguatan diri. Ketika perkelahian kecil terjadi di dekat toko daging, tekanan meningkat. Seorang penagih mencoba mengambil alih utang kecil. Para rekan pria itu turun tangan tanpa disuruh. Kolektor itu tidak diancam secara langsung. Dia mengalami kesulitan. Dia tidak bisa bergerak leluasa. Sumber daya membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Menjelang akhir hari, dia diam-diam menyusun persyaratan yang akan memudahkan semua orang untuk mengikuti keseimbangan yang telah dipulihkan. Dampaknya melampaui bisnis. Desas-desus tentang malam penyergapan menyebar semakin jelas. Cerita-cerita itu cocok. Para saksi membandingkan ingatan mereka. Kisah itu situasi menjadi semakin solid dengan cara yang bertentangan dengan catatan resmi. Ini terlalu berat untuk ditangani oleh sistem. Upaya untuk mengubah cara pandang orang justru memperkuat pesan. Pria itu telah hidup, dan peristiwa itu tidak dapat diubah lagi. Aliansi strategis terbentuk tanpa sepengetahuan siapapun. Orang-orang yang dulunya menentangnya melihat manfaat bekerja sama, bukan karena loyalitas, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri. Kerjasama menjadi mungkin, perlawanan menjadi tidak mungkin. Penyergapan yang dimaksudkan untuk menyingkirkan ancaman, telah menciptakan jaringan orang-orang yang tidak mau patuh. Di pertengahan kampanye, lembaga-lembaga kota mulai bertindak, tetapi butuh waktu lama. Sebuah kantor polisi memindahkan petugas untuk mengawasi kemungkinan perkelahian. Bukan untuk menegakkan hukum, tetapi untuk memberikan kesan pengawasan. Berkas pengadilan diperiksa. Setiap tindakan hanyalah formalitas dan tidak sampai pada intinya. Inilah yang diharapkan pria itu. Dia tidak perlu terlibat. Sistem sekarang bergerak di tanahnya, tetapi dibatasi oleh aturannya sendiri. Menjelang akhir musim panas, kampanye tersebut mencapai puncaknya, bukan dalam kekerasan, tetapi dalam penguatan kendali. Wilayah yang dulunya diperebutkan diakui, tetapi bukan melalui pertempuran, melainkan melalui kepatuhan. Orang-orang yang berencana untuk menyakitinya menyadari bahwa ada batasan yang tidak mereka ketahui. Jalanan itu sendiri menunjukkan tanda-tanda otoritas yang dipulihkan, rute terbuka,
gang-gang yang bersih, dan bisnis-bisnis berjejer. Rencana pria itu bergantung pada kehati-hatian, kesabaran, dan ketepatan di setiap langkah. Kancing Manset tetap berada di tengah. Penampilan terakhirnya bersifat simbolis, menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah berdamai tanpa mengatakannya. Kancing itu ditunjukkan kepada para perantara penting yang mengkonfirmasi keberadaannya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada ancaman yang dibuat. Keberadaannya menunjukkan keselarasan dan konsekuensi pada saat yang bersamaan. Pria itu tidak perlu kembali ke jalan. Benda bukti itu telah menguasainya. Dampaknya langsung meluas keluar area tersebut. Orang-orang di lingkungan sekitar mendengar tentang penyergapan dan orang-orang yang selamat. Orang-orang yang melihat penataan ulang Harlem pun memperhatikannya. Mekanisme yang seharusnya menyingkirkan satu orang itu tidak berhasil. Dan itu memberi pelajaran tentang kesabaran dan pengendalian diri kepada semua orang yang menginginkan kekuasaan semacam itu. Pengaruh berubah perlahan namun nyata, memberi pria itu lebih banyak kekuasaan daripada yang mungkin dia duga. Meskipun tidak ada lagi kekerasan, rasa takut tetap ada. Bukan takut terluka, tetapi takut membuat kesalahan. Orang-orang yang telah membantu merencanakan perlawanan terhadapnya masih terbatas. Sekarang, setiap pilihan didasarkan pada kesepakatan tak terucapkan, bahwa ketidakselarasan dapat diperbaiki secara tidak langsung, diam-diam, tetapi tak terhindarkan. Sudah terlambat untuk mengubah jalanan kembali, seperti sebelum fase kampanye berakhir. Otoritas telah dipulihkan dan diperkuat. Penyergapan itu tidak membunuh pria itu. Itu menunjukkan bagaimana kontrol bekerja, bagaimana sistem itu lemah, dan seberapa jauh pengaruh dapat menjangkau bahkan ketika orang-orang tidak hadir, menyangkal, atau ketika institusi gagal. Hasilnya jelas, kekerasan saja tidak dapat menghilangkan kekuasaan yang didasarkan pada persepsi, disiplin, dan kesabaran. Kampanye itu telah menunjukkan fakta itu kepada semua orang yang melihatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, masih ada pertanyaan. Pria itu belum secara langsung berhadapan dengan musuh-musuhnya. Kancing Manset itu tidak mengatakan apapun dengan lantang. Lembaga-lembaga itu telah gagal, tetapi mereka tidak kalah. Jalan-jalan telah diatur ulang, tetapi tidak dijadikan aturan. Resolusi pengaruh belum lengkap, sehingga selalu ada ketegangan di udara bagi setiap orang yang tinggal di sana. Harlem, sebagai sebuah lingkungan, telah mempelajari sesuatu yang sangat penting. Mencoba menghapus kehadiran seseorang dapat membuatnya lebih kuat. Anda dapat menggunakan ketidakhadiran untuk keuntungan Anda. Keheningan bisa menjadi senjata. Peristiwa yang terjadi di Jalan 125, meskipun hanya terjadi satu malam, menyebar dengan cara yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga-lembaga terkait. Orang-orang di lingkungan di luar Harlem mulai mendengar potongan-potongan cerita melalui bisikan, isyarat, dan konfirmasi yang hati-hati. Setiap kali cerita itu diceritakan kembali, semakin jelas bahwa sesuatu telah terjadi. Seorang pria telah berjalan ke arah tembakan dan selamat, dan saluran resmi tidak mencatatnya. Polisi, yang sudah dibatasi oleh prosedur, melihat cerita itu berubah. Orang-orang di kantor polisi terdekat mulai mendapat pertanyaan awalnya santai, kemudian lebih tajam tentang laporan yang tidak ada. Petugas diperintahkan untuk memeriksa nama, waktu, dan tempat. Setiap jawaban mengarah kembali pada kebingungan yang membuat keadaan tegang antara apa yang nyata dan apa yang tercatat. Alat-alat yang biasa digunakan sistem, seperti memindahkan berkas, menunda laporan, dan mengubah prosedur, tidak berfungsi. Setiap warga yang mengingat atau mengatakan mereka mengingat malam itu menjadi faktor yang tidak diketahui yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Balai kota juga memperhatikan hal-hal aneh. Keluhan mulai berdatangan, sebuah toko daging mengalami masalah dengan pengiriman, seorang pemilik rumah melaporkan pergerakan aneh di sebuah unit rumahan, dan sebuah pemberi pinjaman kecil menerima pembayaran yang berbeda dari yang mereka harapkan. Anda bisa mengabaikan masing-masing peristiwa ini secara terpisah. Secara keseluruhan, semuanya menunjukkan adanya masalah, menunjukkan bahwa kekuasaan pria itu telah menyebar melampaui blok tersebut. Tetapi tidak ada pengakuan resmi. Departemen-departemen ragu untuk menghubungkan berbagai peristiwa dengan satu penyebab tunggal. Birokrasi bergerak, tetapi lambat dan riak terus berlanjut.
Media juga memperhatikan, editor surat kabar kecil mendapatkan petunjuk dan sedikit laporan saksi mata dari orang-orang yang tidak ingin dikenal. Seorang kolumnis mengatakan bahwa mereka melihat pria-pria berhati-hati menjauhi tempat-tempat tertentu atau bertindak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apakah laporan-laporan ini benar, tetapi pola mulai muncul. Kurangnya penegakan hukum memiliki daya tarik tersendiri, menarik perhatian dengan cara yang tidak diharapkan. Orang-orang yang membaca buku itu mulai membicarakan apa yang mungkin telah terjadi. Opini, desas-desus, dan pengamatan semuanya bergabung untuk menciptakan sebuah cerita yang rencananya akan dihilangkan oleh sistem. Kancing manset, yang merupakan tanda fisik kehadiran, terus memberikan pengaruh tanpa disadari siapapun. Kehadirannya di kalangan pribadi, mengkonfirmasi desas-desus, dan menyebabkan masalah bagi perantara, informan, dan orang-orang yang bekerja di jalanan. Setiap orang yang melihatnya tahu apa artinya, pria itu telah hidup, dan dampak dari mengabaikannya belum hilang. Objek bukti berubah menjadi tanda kekuasaan dan kegagalan sistemik. Jika lembaga tidak dapat menghadapi kenyataan akan memaksakan ketertiban pada mereka. Pada akhir musim semi, jaringan informal telah beradaptasi dengan keseimbangan baru ini. Perselisihan bisnis diselesaikan sebelum memburuk. Pembicaraan teritorial mencegah keadaan menjadi lebih buruk. Orang-orang yang menggunakan ancaman untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan mengubah perilaku mereka. Otoritas, yang dulunya ditegakkan melalui paksaan dan intimidasi, sekarang membutuhkan pengakuan terhadap entitas yang tak terlihat. Kekuatan tak terlihat ini lebih kuat daripada pertarungan langsung. Kontrol tidak perlu terlihat, hal itu perlu diakui, dan pengakuan menyebar lebih cepat daripada pemberitahuan resmi apapun. Ketika pengadilan dipaksa untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak terkait, mereka menghadapi dampak tidak langsung dari penyergapan tersebut. Penggugat mengatakan bahwa transaksi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Terdakwa mengatakan bahwa keadaan telah berubah. Hakim dan panitera tidak dapat mengetahui atau menyalahkan siapapun karena mereka harus mengikuti aturan. Mereka mencatat fakta satu persatu, tetapi mereka tidak melihat gambaran yang lebih besar. Kegagalan administratif menjadi struktural. Sistem hukum tidak memiliki cara untuk mempertanggungjawabkan ketidakadilan seseorang yang memiliki wewenang. Efek riak juga memengaruhi rantai komando Departemen Kepolisian. Para pengawas melihat bahwa patroli tidak yakin. Petugas menunda pengambilan keputusan karena mereka tidak yakin dengan wewenang mereka. Protokol yang dulunya membuat segalanya berjalan lancar, sekarang membuat segalanya kurang aman. Setiap kesalahan membuat mereka berisiko ketahuan. Satu malam kekerasan yang tidak tercatat menyebabkan masalah bagi operasi di semua distrik. Dulu mudah untuk berkoordinasi, tetapi sekarang setiap langkah harus hati-hati. Penyergapan yang tidak memiliki hasil yang jelas telah mengacaukan cara kerja lembaga-lembaga. Masyarakat di komunitas tersebut juga mengubah pandangan mereka. Orang-orang di Harlem mulai melihat pria itu sebagai sosok yang menstabilkan, meskipun tak terlihat, karena mereka melihat perubahan perilaku dan pergeseran kekuasaan yang halus. Orang-orang membicarakan pria yang menghadapi senjata sendirian dan yang kelangsungan hidupnya dibuktikan dengan bukti dan pengamatan, bukan dengan kata-kata. Kisah-kisah ini membantu menjaga perdamaian di daerah tersebut. Orang-orang mulai mengharapkan konsekuensi tanpa pernah secara langsung menantang otoritas. Rasa takut dan hormat bersatu untuk membuat orang mengikuti aturan tanpa harus diperintah. Lingkungan lain belajar dengan mengamati. Ketika perkelahian terjadi di daerah terdekat, orang-orang terus melacaknya. Pola mana yang mengarah pada perdamaian dan mana yang memperburuk keadaan. Kisah Jalan 125 menjadi model, terlihat tanpa terluka, berada di sana tanpa terlihat, dan memiliki pengaruh tanpa diketahui. Para pemimpin dan bisnis kecil sama-sama melihat dinamika ini dan mempelajari pelajaran yang mengubah cara orang berinteraksi di kota dalam cara-cara kecil namun penting. Efek riak mencapai ingatan lembaga tersebut. Laporan insiden sebelumnya ditinjau, dan perbedaan dicatat. Para analis mulai melihat masalah saat ini, dan membandingkannya dengan masalah dari masa lalu. Meskipun tidak ada pengakuan resmi atas penyergapan tersebut, pola kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak mungkin diabaikan. Kurangnya dokumentasi sama bermanfaatnya dengan peristiwa itu sendiri. Kemudian,
Para peneliti menyebutnya sebagai kasus inersia sistemik yang bekerja dengan ketahanan manusia yang tak terduga. Di Harlem, penegakan hukum informal juga berubah. Geng, pemilik bisnis, dan orang-orang yang tinggal di sana menggunakan apa yang mereka pelajari dari ketidakhadiran mereka untuk membuat pilihan. Kekerasan menjadi selektif. Ancaman perlu disesuaikan. Pengawasan administratif tidak lagi dapat menggantikan pengakuan atas pengaruh yang sebenarnya. Orang-orang yang pernah berencana membunuh pria itu tahu bahwa menyingkirkan ancaman itu membutuhkan lebih dari sekadar kekerasan. Dibutuhkan penyelarasan sistemik yang tidak dapat mereka lakukan. Bahkan masyarakat umum merasakan perubahan kecil. Meskipun surat kabar mencetak detail kecil, ingatan kolektif tetap membuat semuanya tidak jelas. Meskipun catatan resmi mengatakan sebaliknya, orang-orang mengingat waktu, tempat, dan suasana hati. Ingatan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh prosedur yang gagal. Ketidakhadiran orang-orang membuat kota menjadi tegang yang membentuk perilaku tanpa terlihat jelas. Lembaga harus menghadapi hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan karena mereka terjebak antara prosedur dan persepsi. Ria itu terus membesar, tetapi bukan dengan cara kekerasan, lebih seperti perluasan area pengaruh. Setiap pengamatan, setiap jeda, dan setiap perubahan dalam rutinitas menunjukkan bagaimana satu peristiwa akan memengaruhi banyak hal untuk waktu yang lama. Orang-orang telah menguji otoritas mereka. Lembaga-lembaga tidak berfungsi. Kehadiran pria itu, yang hanya dapat dikonfirmasi melalui rumor, kesimpulan, dan kancing manset, selalu berubah. Lanskap telah berubah selamanya pada akhir periode ini. Mereka tidak membongkar sistemnya, tetapi mereka telah diingatkan tentang apa yang tidak dapat mereka lakukan. Gelombang dampak telah mengubah rasa takut menjadi rencana. Ketidakhadiran menjadi kekuatan dan kegagalan menjadi peluang, dan kota itu telah belajar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahwa bahkan satu peristiwa pun dapat mengubah keseimbangan kekuasaan selamanya, dengan efek yang akan berlangsung jauh melampaui lingkungan tersebut. Tidak pernah ada berita tentang kelangsungan hidup pria itu. Tidak ada berita utama, tidak ada pengakuan publik, dan tidak ada monumen untuk mengenang apa yang terjadi di Jalan 105. Tetapi kebenaran memiliki bobotnya sendiri, berat, dan tak terhindarkan, membentuk hasil secara diam-diam dan terus-menerus. Jalan-jalan di Harlem berubah, institusi berubah, dan kehidupan berubah karena kehadiran yang tidak pernah diakui secara resmi. Legenda tumbuh karena cara-cara yang salah terjadi memberi ruang bagi mitos. Orang-orang yang mencoba membunuhnya harus membuat kesepakatan. Sistem yang dimaksudkan untuk menghentikan penyimpangan tidak dapat mengatasi fakta bahwa konsekuensi terus terjadi. Kancing manset yang dibawa, ditunjukkan, dan disimpan menjadi tanda kebenaran yang abadi. Itu tidak mencolok atau dramatis. Itu kuat karena akurat dan dapat menjadi jangkar realitas di mana catatan resmi telah gagal. Pelajaran dari malam itu jelas dan tidak dapat diabaikan. Kendali dan rasa takut tidak selalu menunjukkan seberapa kuat seseorang. Itu diukur dari seberapa lama Anda dapat bertahan dan seberapa baik Anda dapat membentuk konsekuensi tanpa terlihat. Penyergapan itu dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh, tetapi justru menunjukkan bahwa pengaruh itu masih ada. Ketidakhadiran atau kegagalan prosedur tidak menghilangkan otoritas. Pengaruh bertahan ketika persepsi dan kesabaran selaras. Orang-orang yang telah merencanakan melawan pria itu harus memilih di antara pilihan yang buruk. Eskalasi dapat menyebabkan terbongkarnya rahasia, pembalasan, dan hilangnya reputasi lebih lanjut. Mundur berarti menyerahkan tanah, merusak kredibilitas, dan membuka pintu bagi manipulasi lebih lanjut. Mereka menemukan bahwa aturan institusional yang dimaksudkan untuk mempertahankan otoritas dapat dilanggar dengan hadir secara konsisten dan diam-diam, dengan bersabar dan strategis. Sebagai sebuah komunitas, Harlem telah berubah. Orang-orang tahu bahwa satu orang dapat mengubah keseimbangan, kekuasaan, tanpa melepaskan tembakan lagi, dengan tenang berjalan ke dalam bahaya, dan tetap hidup. Kekerasan, meskipun mengejutkan dan langsung, tidak sepenting menunjukkan kekuatan. Penyergapan itu dimaksudkan sebagai senjata, tetapi ternyata menjadi bukti ketahanan dan ketepatan. Ketahanan ini mengubah cara orang hidup bersama. Alih-alih ancaman, perselisihan bisnis diselesaikan dengan mengenali pengaruh. Orang-orang menyelesaikan sengketa teritorial dengan mengamati,
dan menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan dengan menegakkan aturan. Orang-orang menyadari bahwa ketidakhadiran bisa lebih bermakna daripada kehadiran mereka. Rasa takut berubah dari yang tampak jelas menjadi tersembunyi, tercermin dalam tatapan, ingatan akan peristiwa dan penyebaran bukti secara diam-diam. Lembaga-lembaga terus melakukan kesalahan kecil. Laporan polisi masih belum selesai. Berkas pengadilan masih belum jelas. Petugas dan pegawai mengikuti aturan tanpa membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, kegagalan ini kini menjadi fakta yang diketahui. Kota berubah untuk menyesuaikan diri dengannya, sama seperti kota berubah untuk menyesuaikan diri dengan pria itu. Kegagalan saluran resmi tidak memperburuk keadaan, melainkan memperburuknya secara tidak langsung. Kampanye yang muncul setelah penyergapan tidak bergantung pada pertunjukan. Kampanye itu bergantung pada waktu, perhitungan, dan penggunaan persepsi yang cermat. Mereka yang tidak berada di blok tersebut malam itu, mereka yang tidak melakukan apapun, dan mereka yang mengikuti aturan alih-alih menghadapi kebenaran, semuanya dibatasi oleh dampak diam-diam dan konstan dari kelangsungan hidup satu orang. Penyergapan tersebut memiliki dampak yang melampaui jalanan dan masuk ke kantor polisi, dan ruang belakang tempat keputusan dibuat. Kancing Manset tetap berada di tengah-tengah. Itu selalu menjadi pengingat tentang apa yang telah terjadi. Tentang momen tepat ketika ketidakhadiran dan kehadiran bersatu untuk menciptakan otoritas. Itu nyata, tak terbantahkan, dan tidak terlalu jelas. Peredarannya yang terus-menerus membuat siapapun tidak mungkin sepenuhnya mengabaikan kebenaran tanpa menyadari risikonya. Itu bukan hanya bukti. Itu adalah pengaruh. Rangkaian peristiwa ini mengarah pada tesis moral, keadilan lebih dari sekadar mengikuti hukum atau aturan. Ini semua tentang fokus, ketahanan, dan hasil akhir. Ketika sistem gagal karena kecerobohan, korupsi, atau kesalahan perhitungan, mereka meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertekad. Di sisi lain, bertahan hidup tanpa terlihat bisa lebih kuat daripada kekerasan dengan paparan. Prinsip ini ditunjukkan pada malam di Jalan 120 Mil, bukan melalui tindakan, tetapi melalui seberapa lama seseorang dapat menjauh dari sesuatu yang dituntut darinya. Audiens masih ingin tahu, dapatkah lembaga benar-benar meminta pertanggungjawaban orang ketika pengaruh dapat terjadi tanpa diakui secara resmi? Siapa yang bertanggung jawab menjaga ketertiban ketika bukti menyebar secara diam-diam dan kebenaran ditegakkan oleh kehadiran alih-alih kebijakan? Dalam kasus Harlem, justru pria itu sendiri yang selamat, mengamati, dan merencanakan. Sistem yang seharusnya mengendalikannya justru menunjukkan kelemahannya. Namun, ceritanya belum selesai. Peristiwa malam itu di Jalan 125 tidak mengakhiri kisah yang lebih besar pada masa itu. Keluarga, perantara, dan lingkungan sekitar semuanya harus menghadapi dampaknya. Orang-orang yang pernah bekerja dengan pria itu, baik dengan mengawasinya, bekerja dengannya, atau karena kebutuhan, terus bertindak sesuai dengan otoritas tenang yang diwakilinya. Beberapa orang yang ia telah berjuang melawannya dan belajar dengan susah payah betapa mahalnya biaya meremehkan ketidakhadiran. Jalanan dulunya kacau dan tidak terduga, tetapi sekarang memiliki pola yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memperhatikan. Polisi, petugas, dan hakim yang bekerja untuk pemerintah tidak dapat secara formal menghubungkan pola-pola ini dengan aturan. Mereka dapat mencatat apa yang telah terjadi, tetapi mereka tidak dapat membuat orang menyadari apa yang telah dilakukan. Kegagalan menjadi bagian dari operasi sehari-hari. Bukan karena kesalahan, tetapi karena orang-orang tidak menyadari seberapa besar kekuatan yang mereka miliki di luar saluran resmi. Tujuan utama kampanye ini adalah untuk menstabilkan keadaan, bukan untuk mempertunjukkan sesuatu. Wilayah dipulihkan, pengaruh diatur ulang, perilaku diperbaiki. Meskipun sistem telah gagal di depan umum, kekuatan pria itu tetap sama. Dia telah masuk ke dalam perangkap mematikan, dan dengan tetap hidup, dia memaksa perubahan tanpa konflik terbuka. Kisah publik yang terpecah-pecah dan tidak resmi membantu orang-orang yang mencoba menghapusnya membuat pertunjukan kekuatan semakin kuat dengan tidak melakukan apapun. Inilah ukuran dari apa yang akan terjadi, bukan berita, bukan keputusan pengadilan, bahkan pengakuan pun tidak ada.
bertahan hidup, dan eksekusi strategis menciptakan kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Kancing Mindset tetap menjadi simbol, tanda fisik kekuasaan yang terus hidup setelah kegagalan. Itu bukan senjata, itu adalah bukti pengaruh. Kehadirannya yang terus-menerus memastikan bahwa konsekuensinya akan bertahan lama. Legenda yang muncul selanjutnya, yang dibisikkan oleh penduduk, direkam sedikit demi sedikit oleh jurnalis, dan diingat serta dibuktikan oleh orang-orang, berfungsi sebagai pelajaran moral dan peringatan. Ketidakhadiran dapat menyimpan kekuasaan. Bertahan hidup dapat mengarah pada kepatuhan. Orang-orang dapat memanfaatkan institusi yang gagal tanpa harus melawan. Dan seorang pria, dengan berjalan sendirian ke dalam jebakan, memastikan bahwa tidak seorang pun dapat mengabaikan kebenaran tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Audiens diminta untuk memikirkan jawaban mereka sendiri atas pertanyaan, apakah keadilan ada ketika sistem gagal tetapi konsekuensinya tetap sama? Apakah mungkin bagi satu orang yang bertindak tanpa pengakuan resmi untuk memulihkan keseimbangan tanpa menarik perhatian? Bagaimana komunitas berubah ketika kekuasaan digunakan secara diam-diam melalui kehadiran dan bertahan hidup alih-alih kekerasan? Jawabannya tidak mudah tetapi sangat penting. Ajakan bertindak Siti A terakhir tentang kejahatan nyata ini sunyi, penuh kenangan, dan penuh pertimbangan. Daftarkan diri Anda untuk menjaga agar kisah-kisah tersembunyi ini tetap hidup. Sukai jika mengingat masih berarti sesuatu. Komentar, jawab pertanyaan tentang benar dan salah. Bagikan kisah ini agar tidak hilang lagi. Dan saat bab ini berakhir, warisannya jelas. Jalanan, bisnis, jaringan dan kenangan Harlem semuanya menggemakan satu malam yang mengubah segalanya. Kancing Mindset itu masih ada di sana, tersembunyi namun diketahui, nyata namun sunyi, menandai garis antara hidup dan mati. Peristiwa ini adalah salah satu dari banyak peristiwa yang membentuk periode waktu tersebut. Kisah selanjutnya akan serupa. Ini akan tentang seseorang yang hidup di dunia di mana persepsi dan kekuasaan bertemu, di mana ketidakhadiran dapat berarti otoritas, dan di mana sekadar bertahan hidup adalah sebuah pernyataan. Untuk memahami kisah selanjutnya, Anda perlu mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang hidup, mereka yang meninggal, dan hal-hal yang masih ada sebagai bukti. Kancing Mindset menandai masa lalu, dan kisah selanjutnya akan menunjukkan bagaimana perubahan kecil dapat mengubah jalanan dan sistem, menjaga keseimbangan yang rapuh antara rasa takut, rasa hormat, dan konsekuensi yang menyertainya. Pada masa itu, Harlem lebih dari sekadar tempat. Ia adalah tempat untuk menguji kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, memegang kendali, dan secara diam-diam menegaskan kekuasaannya. Setiap gang, setiap etalase toko, dan setiap pilihan memiliki bobot yang tidak hanya didasarkan pada kekerasan, tetapi juga pada kesabaran, persepsi, dan kehadiran strategis. Peristiwa di Jalan 125 menunjukkan bagaimana sistem runtuh, bagaimana komunitas bereaksi, dan bagaimana satu orang dapat menimbulkan konsekuensi tanpa secara langsung berkonfrontasi dengan orang lain. Pelajarannya jelas, pengaruh bertahan lebih lama daripada ancaman, ketahanan lebih kuat daripada penampilan, dan bertahan hidup sama bermanfaatnya dengan senjata apapun. Orang-orang yang tahu bagaimana hal-hal ini bergerak di sekitar kota, dengan cara yang berbeda, mengantisipasi kekuatan tak terlihat yang memengaruhi apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa kehadiran itu penting, ketidakhadiran itu kuat, dan bahkan kegagalan institusional dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika mengingat malam di Jalan 125, penonton harus memikirkan apa yang akan mereka lakukan di dunia, di mana prosedur tidak dapat menjamin keadilan dan di mana bertahan hidup, pengamatan dan bukti halus menentukan hasilnya. Kisah ini membiarkan pertanyaan moral tersebut terbuka, memaksa orang untuk memikirkan perbedaan antara otoritas hukum dan konsekuensi di dunia nyata. Kancing Mindset tetap ada di akhir bab, kecil dan sederhana, tetapi penuh makna. Itu menunjukkan bahwa Anda ada di sana, bahwa Anda dapat bertahan, dan bahwa Anda dapat merencanakan dengan baik. Itu mengingatkan kita bahwa begitu Anda memiliki kekuasaan, sulit untuk menyingkirkannya. Pria yang berjalan ke dalam jebakan itu masih menjadi pemimpin yang tenang, dan kampanyenya mengajarkan orang tentang kesabaran, ketelitian, dan keniscayaan.